Halo, salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbaturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Yahweh, Beshem, Yesus, Hamasia. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menurunkan kolesterol dengan cepat. Ya, jadi kalimatnya adalah cara menurunkan kolesterol dengan cepat. Tentu ini berhubungan dengan Anda yang barangkali senang sama kambing nih, ada gambar kambing ya. Dan kambing seringkali dijadikan kambing hitam ya, padahal bulunya nggak selalu warna hitam, kambing ada juga yang putih. Ketika Anda mengalami masalah kolesterol naik. Nah, tapi coba perhatikan, ingat-ingat ya, dulu ketika Anda usianya 20-an, karena makan kambing kolesterol Anda nggak naik. Ya, kemudian ketika usia 30-35, Anda makan kambing kolesterolnya naik, ada apa gitu ya. Ternyata memang ada sesuatu yang mungkin Anda harus tahu, yaitu proses bahwa kolesterol itu bisa naik karena salah satunya adalah proses penuaan dan pola makan yang tidak sehat dan terus-menerus. Tapi anyway, kata kuncinya adalah bagaimana menurunkan kolesterol dengan cepat. Ingat ya, bagaimana menurunkan kolesterol dengan cepat. Karena mungkin ketika Anda periksa, Anda takut nih. Seringkali dibilang bahwa kolesterol tinggi itu menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dengan risiko serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan impotensi. Tapi apakah ia demikian? Ya, nah, paling tidak Anda sekarang tahu dulu bahwa tidak selamanya demikian. Dari buku Stephen Sinatra, saya dapat kesimpulan beliau. Dia adalah seorang ahli jantung, kardiolog, di mana dia sampaikan bahwa 50% orang yang menderita serangan jantung ternyata kolesterolnya dalam batas normal. Kok bisa begitu? Ya bisa, ya. Karena penyebab penyumbatan pembuluh darah bukan semata-mata kolesterol. Apa aja? Nah, sekalian kita bahas ya. Nah, berikut tabelnya udah saya siapkan sama Anda. Tentu yang sering kali Anda dengar adalah bahwa kolesterol itu harus di bawah 200. Nah, tapi ada 4 lagi di bawah nih yang sebetulnya harus Anda perhatikan. Ya, lipoproteina kecil harusnya di bawah 20 mg per desiliter, trigliserida di bawah 150 mg per desiliter, HSCRP di bawah 1 mg per liter, homocysteine 13-18 mikromol per liter, sehingga sebetulnya kalau Anda perhatikan yang 4 ini, maka resiko masalah penyumbatan pembuluh darah pada tubuh Anda tidak bermanifestasi ya. Nah, ini juga perlu Anda perhatikan. Jadi bukan semata-mata supaya kolesterol Anda di bawah 200. Karena ini adalah hal yang menurut saya bukan merupakan gambaran yang akurat ya. Jadi Anda terlalu fokus pada menurunkan kolesterol, tapi yang lain malah Anda lupakan nih, yang 4 ini nih. Kolesterol bukan faktor independen penyebab penyumbatan pembuluh darah ya, menurut pandangan saya. Justru yang faktor independen adalah lipoproteina kecil, trigliserida, HSCRP, dan homocysteine. Oke. Nah, tapi ya, Anda harus tahu juga bahwa masalah kolesterol menjadi bermasalah itu karena apa? Nah, kalau Anda sudah tahu karena apa, tentu Anda bisa tahu bagaimana mengatasinya. Berikut yang menyebabkan kolesterol menjadi bermasalah. Nah, ini adalah yang menyebabkan kolesterol menjadi bermasalah, ya. Pertama adalah oksidasi. Ilustrasinya adalah seperti Anda lihat ini, ya. Oksidasi. Ilustrasinya bisa lihat apel. Apel itu kalau dipotong, dagingnya putih, lama-lama menjadi coklat. Nah, coklat itu adalah oksidasi. Ya, coklat pada apel itu adalah oksidasi. Oksidasi adalah konsekuensi logis kehidupan. Kalau nggak ada oksidasi artinya konsumsi oksigen, maka kita nggak bisa hidup. Ya, sel-sel tubuh kita membutuhkan oksidasi. Tapi kalau berlebihan, oksidasi itu merusak. Nah, kalau kolesterol karena oksidasi menyebabkan kerusakan sehingga menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ya, maka kata pertama untuk kesehatan adalah bukan semata-mata nurunin kolesterol, tapi supaya mencegah kolesterol teroksidasi, gunakan antioksidan, salah satunya buah-buahan, salah satunya apel. Ya, kemudian serat larut pada apel sendiri bisa membantu menurunkan kolesterol. Nah, pertama antioksidan pada apel mencegah oksidasi pada kolesterol, kemudian serat larut pada apel bisa membantu menurunkan kolesterol. Nah, yang kedua yang bikin kolesterol jadi bermasalah adalah gula. Gula menyebabkan terjadinya kekentalan darah. Anda bayangin kalau ada teh, kita kasih gula, kita kocok, tehnya menjadi lebih kental. Nah, demikian darah kita kalau banyak sekali gula yang masuk, maka darah kita menjadi kental. Ketika darah kita menjadi kental, maka risikonya lebih lengket, ya. Ketika lengket terjadi agregasi trombosit. Nah, termasuk kolesterol juga ikut tuh. Nah, sehingga kolesterol tidak bisa dihantar, sehingga
kolesterol nggak bisa kepake, kolesterol tinggi dalam darah. Jadi kalau kolesterol mau tidak tinggi dalam darah, salah satunya hindari penggunaan gula. Kalau mau manis, pakai gula aren atau madu. Nah, kemudian yang kedua ya, gula itu sendiri menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, yang ketiga adalah goreng. Goreng itu menyebabkan rusaknya struktur kolesterol. Jadi kalau mau dipanasin, ditumis aja. Tumis, dipanasin ya. Kalau bisa pakai minyak zaitun atau minyak VCO atau minyak kelapa boleh, tapi jangan sampai berasap. Karena kalau dipanaskan dengan panas yang tinggi, nanti kolesterolnya menjadi rusak dan menjadi bermasalah, menyebabkan proses penyumbatan pembuluh darah. Jadi inilah kata kuncinya, bukan semata-mata nurunin kolesterol. Tapi kan kita kepingin untuk menurunkan kolesterol dengan cepat. Nah, ketika pertanyaannya menurunkan kolesterol dengan cepat, maka ini jawabannya. Nah, ini jawabannya. Kalau mau cepat, jawabannya adalah obat kolesterol, obat pengencer darah, obat kontrol gula darah. Sekali lagi saya ulangi. Obat kolesterol, obat pengencer darah, obat kontrol gula darah. 3. Obat kolesterol memang menurunkan kolesterol secara langsung. Obat pengencer darah membantu mengurai kekentalan darah, mengurangi kekentalan darah sehingga risiko penggumpalan kolesterol berkurang. Kemudian obat kontrol gula darah juga membantu gula darah turun. Ketika gula darah turun, maka risiko kekentalan darah dan dampak dari gula darah yang tinggi bisa dikurangi. Tidak ada yang lebih cepat dari obat-obatan ini, ya. Tidak ada yang lebih cepat dari obat-obatan. Anda mau ngomong suplemen nggak bisa, Anda mau ngomong herbal nggak bisa secepat obat-obatan. Karena pertanyaannya atau pernyataannya yang ingin Anda cari itu adalah menurunkan kolesterol dengan cepat. Ya, pun demikian ada 3 kata kunci: obat kolesterol, obat pengencer darah, obat kontrol gula darah. Ya, kalau pengen sehat, nah sekali lagi sehat, maka Anda bisa cari alternatifnya, ya, menurunkan kolesterol dengan lebih sehat. Nah, artinya kalau Anda mau pakai obat kolesterol alami bisa saja, misalnya pakai ekstrak bawang putih, ya, bisa pakai bantuan minyak zaitun, dan untuk obat pengencer darah natural Anda bisa pakai VCO atau minyak zaitun. Dan obat kontrol gula darah alami Anda bisa gunakan kayu manis misalnya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya kalau Anda menggunakan materi yang alami, tentu hasilnya tidak secepat kalau Anda memakai obat-obatan kimia. Nah, itu sebabnya ketika Anda mau hasil yang cepat, Anda butuh konsultasi dengan dokter Anda dimanapun Anda berada. Cari dokter terdekat untuk membantu Anda meresepkan obat. Dan apapun hasilnya, sebaiknya Anda konsultasi sama beliau, bawa labnya supaya pakai ada alat ukur. Tanpa alat ukur dari lab, dokter nggak bisa berbuat apa-apa. Dan jangan coba-coba nekat mengatur dosis obat sendiri. Nanti kalau ada interaksi obat Anda tidak tahu atau malah jadi keracunan obat, Anda jadi bermasalah sendiri, ya. Tapi kalau yang Anda cari adalah kesehatan, tentunya Anda harus menjalankan pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Saya ulangi, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Dan kalau bicara makan sehat, maka itu adalah makan buah 3 kali sehari, karbohidrat sehat, nggak digoreng tapi enak, lemak sehat, air putih cukup. Ini kata kuncinya, tentu ditambah dengan olahraga. Jadi mudah-mudahan Anda sudah dapat gambarannya kalau menurunkan kolesterol dengan cepat itu seperti apa. Supaya Anda nggak keliru dengan ada orang bilang, oh ini obat herbal bisa menurunkan kolesterol dengan cepat. Nggak bisa. Nggak ada yang lebih cepat dari obat. Ya, tidak ada yang lebih cepat dari obat. Tapi kalau Anda mau sehat, apakah Anda boleh menggunakan obat-obatan dulu? Boleh. Anda gunakan obat-obatan sambil Anda mengubah pola hidup Anda. Kemudian ketika Anda sudah berubah, dan kemudian kadar kolesterol Anda katakanlah normal, terus kemudian tetap menjalankan pola hidup sehat, mungkin Anda tidak butuh obat kolesterol, ya, mungkin Anda tidak butuh obat kolesterol, karena bagaimanapun juga obat kolesterol secara jangka panjang itu punya efek samping. Salah satunya adalah menurunkan kadar testosteron di dalam darah. Nah, ketika kadar testosteron turun, gairah seks Anda turun, gairah bekerja Anda turun. Kemudian apalagi yang bisa jadi efek samping obat kolesterol, bisa jadi nih, itu adalah kelemahan otot. Otot apa? Otot jantung, otot di tungkai Anda, di paha Anda. Jadi kalau Anda jalan itu lemes. Apalagi konsentrasi Anda bisa terganggu, ya, karena kolesterol itu sangat dibutuhkan oleh otak, ya. Nah, jadi kalau Anda mengandalkan obat kolesterol apalagi berlebihan, memang ada risiko obat kolesterol itu bisa menjadikan efek samping. Tapi sekali lagi, saya tidak bilang bahwa Anda tidak butuh obat kolesterol. Tetap kalau Anda belum bisa menjalankan pola hidup sehat, gunakan obat-obatannya. Dan untuk menggunakan obat-obatan selalu konsultasi sama dokter Anda.
Tapi kalau Anda mau lebih sehat, tentu Anda mengubah pola hidup Anda supaya Anda menjadi lebih sehat. Oke, masuk akal ya. Nah, terakhir sebagai penutup, saya ingatkan sama Anda bahwa pengetahuan yang tepat akan mengarahkan kita pada tindakan yang tepat dan akan membantu kita memberi hasil yang tepat. Jadi, kalau Anda bertanya, cara menurunkan kolesterol yang cepat, jawabannya cuma satu, obat. Tapi kalau Anda ingin mengurangi risiko dari kolesterol yang tinggi, Anda harus menjalankan pola hidup sehat. Kalau Anda ingin lebih cepat tapi sehat, Anda bisa gunakan obat sambil mengubah pola hidup Anda agar Anda menjadi sehat. Yang penting misalnya kolesterolnya turun dulu, kemudian pola hidup Anda berubah, ya lebih sehat. Dan saya ingatkan tadi, kalau untuk ngecek faktor risiko masalah jantung atau stroke, bukan hanya kolesterol. Ingat tadi yang di awal kita sampaikan sama Anda, homocysteine, trigliserida, C-reaktif protein, lipoprotein yang kecil, homocysteine, trigliserida, dan trigliserida, lipoprotein yang kecil, trigliserida, homocysteine, C-reaktif protein. Oh, sampai lupa tuh ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, memberi Anda kesehatan. Salam sehat.